Skenario, seorang pasien anak perempuan usia 9 tahun datang ke RSGM Baitur Rahmah bersama orang tuanya dengan keluhan terdapat benjolan pada dasar lidah dan pasien mengeluhkan sulit makan karena benjolan tersebut. Dari hasil pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan, pemeriksaan intraoral terdapat karies mencapai dentin pada gigi 75. Orang tua pasien ingin dilakukan perawatan pada rongga mulut anaknya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang yaitu ronsen panoramik, di mana fungsinya adalah untuk melihat kondisi gigi pasien. Adapun pada regio 1, gigi 1/7-nya belum erupsi, korona penuh terbentuk. Kemudian gigi 1/6, 2/3 akar terbentuk, gigi 1/5 korona penuh terbentuk, kemudian terdapat gigi 5/5, gigi 1/4 1/3 akar terbentuk, gigi 5/4, kemudian selanjutnya gigi 1/3 korona penuh terbentuk, dan masih terdapat gigi 5/3, gigi 1/2 di mana 1/3 akar terbentuk, juga masih terdapat gigi 5/2, dan gigi 1/1 2/3 akar terbentuk. Pada regio 2, gigi 21 2/3 akar terbentuk, gigi 22 1/3 akar terbentuk, kemudian masih terdapat gigi 6/2, pada gigi 1/3 mahkota penuh terbentuk, kemudian juga masih terdapat gigi 6/3, pada gigi 1/4 1/3 akar terbentuk, kemudian masih terdapat gigi 6/4, gigi 1/5-nya 1/3 akar terbentuk, gigi 6/5, gigi 1/6 2/3 akar terbentuk, dan gigi 27 di mana mahkota penuh terbentuk. Adapun pada regio 3, gigi 37 mahkota penuh terbentuk, gigi 36 2/3 akar terbentuk, gigi 35 mahkota penuh terbentuk, dan pada gigi 27 ditemukan radiolusen pada bagian oklusal yang meluas ke mesial. Selanjutnya untuk gigi 34 mahkota penuh terbentuk, sedangkan pada gigi 74 ditemukannya radiopak pada bagian oklusal yang meluas ke mesial. Nah, pada gigi 33 itu 1/3 akar terbentuk, juga masih terdapat gigi 73-nya, dan pada gigi 32 dan 31 2/3 akar terbentuk. Selanjutnya yang terakhir untuk regio 4, pada gigi 41 dan 42 itu 2/3 akar terbentuk, dan pada gigi 43 dan 44 1/3 akar terbentuk. Selanjutnya pada gigi 45 mahkota penuh terbentuk, gigi 46 2/3 akar terbentuk, dan pada gigi 47 mahkota penuh terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Caniago, dokter gigi muda yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Iya Ibu, yang mau berobat siapa? Oh, anaknya. Nah, ini namanya siapa? Nafis. Nama lengkapnya? Nafis. Umurnya berapa? 9. Kelas berapa tuh? 3. Oh, alamatnya di mana? Dia 20 M7 Kusmainah 28. Oh, kalau nomor HP mamanya hafal nggak? 0888 Keluhan utama, seorang pasien anak perempuan usia 9 tahun datang ke RSGM Baitur Rahmah bersama orang tuanya dengan keluhan terdapat pembengkakan pada dasar lidah dan pasien mengeluhkan sulit makan karena benjolan tersebut. Lokasi pembengkakannya di mana aja, Bu? Di dasar lidah. Sejak berapa lama Ibu anaknya mengalami pembengkakan di dasar lidah? Sejak 3 bulan yang lalu. Bagaimana bentuk pembengkakannya, Bu? Bulan. Berapa banyak, Bu, jumlah yang bengkak? 1 buah. Bagaimana Ibu bentuk ukuran dari pembengkakan anaknya? Sebesar kelereng. Oh, sebesar kelereng ya, Bu. Setelah Ibu amati atau Ibu lihat, bagaimana warna dari pembengkakan yang ada di dasar mulut anaknya, Ibu? Kebiruan. Oh, kebiruan. Apakah sakit atau tidak deh yang di dasar lidahnya itu? Tidak sakit. Oh, nggak sakit. Ibu, apakah bentuknya berubah dari pertama kali Ibu melihat adanya bengkak ini? Dari kecil menjadi besar. Apakah bengkaknya itu mengganggu, Dek? Iya. Oh, mengganggu ya? Saat kapan mengganggunya? Saat makan. Saat makan. Riwayat sistemik, pasien tidak memiliki penyakit sistemik dan tidak adanya kelainan. Riwayat dental, pasien belum pernah ke dokter gigi sebelumnya.
Riwayat sosial pasien kurang suka mengkonsumsi sayur dan buah, pasien kurang suka minum air putih, dan pasien jarang menyikat giginya. Selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Nah, pada riwayat keluarga ini kita menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua pasien apakah penyakit yang diderita oleh anak ini sebelumnya telah diderita oleh orang tua pasien, baik ibu ataupun bapak pasien. Kemudian kita tanyakan kepada orang tua pasien, ibu sebelumnya apakah penyakit seperti anak ibu ini pernah diderita oleh ibu atau bapak? Tidak. Nah, berarti pada riwayat keluarga itu tidak ada keluarga yang menderita penyakit seperti pasien. Masuk pada pemeriksaan objektif. Yang pertama itu pemeriksaan pada vital sign. Vital sign pemeriksaannya terdiri dari tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi. Pada tekanan darah, kita ukur menggunakan tensimeter, normalnya 130/80 mm Hg. Pada pemeriksaan suhu, kita bisa menggunakan alat termometer air raksa atau termometer digital. Normalnya 36,6 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Pada pemeriksaan respirasi, instruksikan pasien untuk meletakkan tangannya menyilang di depan dada pasien, kemudian kita perhatikan pergerakan dari pernapasan pasien, hitung selama 1 menit. Normalnya 16 kali sampai 20 kali per menit. Pemeriksaan terakhir itu pada denyut nadi dengan cara raba arteri radialis pada pergelangan tangan pasien, kemudian rasakan sampai selama 1 menit. Normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Pemeriksaan ekstraoral terdiri dari TMJ, KGB, mata, bibir, dan wajah. Pertama, kita lakukan pemeriksaan pada TMJ dengan teknik auskultasi, palpasi, dan visual, di mana caranya dengan meletakkan jari kita di depan meatus acousticus externus pada pasien, kemudian instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulutnya, kemudian kita dengarkan, setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah terjadi sakit atau tidak pada TMJ pasien. Pemeriksaan kedua itu pada kelenjar getah bening, di mana di sini kita ada 3 kita periksa dengan cara palpasi pada submental, submandibula, dan cervical pada pasien. Ketiga, pemeriksaan pada mata. Pada mata, kita dapat periksa pada konjungtiva, pupil, dan sklera pasien, di mana konjungtivanya kita lihat pucat atau tidak, pada pupilnya respon pupilnya baik atau tidak, kemudian pada skleranya kuning atau putih. Pemeriksaan keempat pada bibir pasien, di mana kita lihat ada atau tidaknya kelainan pada bibir, seperti ulserasi atau pembengkakan. Pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan pada wajah, yang dapat kita lihat simetris atau tidak pada wajah pasien. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral kita menggunakan 2 kaca mulut. Pertama, kita melakukan mukosa labial untuk melihat adanya luka atau kelainan atau tidak. Yang kedua, ada mukosa bukal untuk melihatnya ada pembengkakannya atau tidak. Yang ketiga, kita melihat gingiva adanya kelainan atau tidak. Yang keempat, kita melihat lidah adanya luka atau benjolan. Yang keenam, kita melihatnya dasar mulut, apakah ada kelainan atau tidak. Yang keenam, kita melihat frenulum untuk melihat ada atau tidaknya kelainan. Yang ketujuh, kita melihat palatum, ada atau tidaknya kelainan. Untuk gigi gerigi, kita menggunakan kaca mulut dan sonde. Pada gigi 75 terdapat karies dentin, dan pada gigi 74 terdapat restorasi. Diagnosis pada kasus ialah gigi 75 karies media dan disertai ranula pada dasar mulutnya. Karies gigi merupakan penyakit yang terdapat pada jaringan keras gigi, yaitu enamel, dentin, dan sementum yang mengalami proses kronis regresif. 3 faktor utama penyebab karies yang saling berinteraksi yaitu host atau gigi, mikroorganisme, substrat, serta faktor waktu yang menjadi faktor keempat penyebab karies.
Karies media adalah karies yang mengenai enamel dan telah mencapai setengah dentin. Ranula merupakan pembengkakan pada dasar mulut yang berhubungan dengan glandula saliva minor. Etiologi ranula tidak diketahui secara pasti, namun diduga ranula terjadi akibat trauma, obstruksi kelenjar saliva, dan aneurisma ductus glandula saliva. Gambaran klinis ranula biasanya terjadi unilateral, berdinding tipis transparan, berwarna biru kemerah-merahan. Ukuran ranula dapat membesar dan apabila tidak segera diatasi akan memberikan dampak yang buruk karena pembengkakan tersebut dapat mengganggu fungsi bicara, mengunyah, menelan, dan bernafas. Selanjutnya adalah rencana perawatan. Rencana perawatan untuk gigi 75 karies media adalah restorasi GIC kelas 2. Dengan persiapan alat dan bahan. Untuk alat itu ada alat standar yang terdiri dari kaca mulut, sonde, pinset, dan eskavator. Lalu ada plastic filling instrument, ada agat spatel, kontra angel, bur, dan selopan strip. Lalu ada persiapan bahan, itu ada dentin conditioner, ada GIC tipe 2 dengan powder dan liquid, serta ada paper pad, ada varnish, cotton roll, cotton pellet, dan articulating paper untuk cek oklusi setelah dilakukannya restorasi. Lanjut ke prosedur restorasi GIC kelas 2. Sebelum dilakukannya tindakan, isolasi dahulu daerah kerja dengan menggunakan rubber dam. Lalu lakukan preparasi yang dimulai dari tepi ke arah gingival dan meluas ke arah bukolingual, membentuk sudut yang tepat antara dinding gingival dengan dinding bukal dan lingual, yang sejajar terhadap kontur gigi serta melebar di bagian servikal. Kemudian melakukan preparasi defutel di okklusal dengan kedalaman antara 0,5 sampai 1 mm dan membuat bevel serta membuat groove pada garis sudut aksiopulpa. Setelah itu membuang sisa jaringan karies dengan eskavator yang tajam atau dengan menggunakan bur bulat seperti pada video ini. Pembuangan jaringan karies pada kavitas itu dilakukan harus benar-benar bersih. Selanjutnya kavitas diirigasi untuk membersihkan sisa-sisa jaringan karies, lalu dikeringkan sampai benar-benar kering. Setelah itu pasangkan matriks di antara kedua sisi interdental gigi. Lalu dipasangkan wooden wedge di antara matriks dan gigi tetangga di atas gingiva. Selanjutnya adalah manipulasi GIC tipe 2 yang terdiri dari powder dan liquid. Untuk manipulasinya, powder dan liquid ini berbanding 1 banding 1 dengan 1 sendok powder dan 1 tetes liquid. Diaduk sampai benar-benar homogen kedua bahan ini. Lalu aplikasikan asam poliakrilik pada kavitas secara merata. Setelah itu lakukan irigasi pada kavitas dan dikeringkan. Lalu aplikasikan GIC pada kavitas hingga seluruh kavitasnya ini terisi penuh. Setelah itu ratakan GIC pada permukaan gigi dengan menggunakan microbrush dan dibentuk sesuai dengan anatomis gigi. Lalu lepaskan wooden wedge dan lepaskan matriks secara perlahan. Setelah itu
Rapikan sisa bahan restorasi dengan menggunakan bur. Dan ini adalah hasil dari preparasi. Setelah itu, isolasikan varnis pada permukaan oklusal gigi secara merata di seluruh bagian oklusal gigi. Lalu dilakukan penyinaran. Setelah itu, aplikasikan varnis fluoride pada permukaan oklusal gigi. Rencana perawatan ranula itu adalah operasi marsupialisasi, di mana suatu teknik bedah untuk mengambil kista dengan menyisakan dinding kista itu sendiri. Prosedur operasi marsupialisasi yang pertama, penjelasan kepada keluarga pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, serta menandatangani persetujuan untuk dilakukan operasi atau informed consent, lalu memeriksa dan melengkapi persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, asepsis daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin 10%, lalu lakukan anestesi lokal, yaitu anestesi blok nervus lingualis pada membran mukosa. Setelah itu, pastikan anestesi sudah bekerja, lalu dilakukan pembuangan massa, yang dimana pertama dilakukan penjepitan dinding superior dari ranula dengan hemostat, dan dilanjutkan dengan insisi menggunakan scalpel nomor 15 pada permukaan bagian atas dari dinding ranula sepanjang kurang lebih 0,5 inci sampai menembus mukosa dan dinding ranula. Dinding ranula lalu digunting mulai dari salah satu insisi sampai mengelilingi permukaan rongga ranula. Kemudian dilakukan penjahitan mengitari hasil guntingan untuk menyatukan dinding ranula dengan mukosa dasar mulut. Luka bekas robekan ditutup dengan periodontal pack. Pasien diinstruksikan untuk datang kontrol 1 minggu kemudian. Jaringan yang diambil dikirim ke bagian patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Prognosa pada perawatan ini adalah baik. Pasien diberikan resep obat antibiotik amoxicillin sirup 3x1 setelah makan, analgesik ibuprofen sirup 3x1 setelah makan, lalu dexamethasone 0,5 mg nomor 10 3x1, multivitamin sirup dan betadine gargle 3x1. Prognosa pada perawatan ini adalah baik.